Aula pemakaman itu sunyi. Yun Seol berdiri di samping foto kenangan mendiang orang tuanya. Suasananya begitu menyedihkan saat dia meratapi kepergian mereka. Air matanya mengalir deras. Dan di dalam hatinya dia hanya bisa bergantung pada satu-satunya keluarga yang tersisa, kakeknya. Sejak dia bisa mengingat, kakeknya telah menjadi sandarannya. Dialah yang melindunginya setelah kepergian tragis orang tuanya. Sejak saat itu, Yun Seol telah bersumpah untuk melakukan apapun demi membuat kakeknya bahagia, tetapi bahkan sandaran terkuat pun akan melemah seiring waktu. Yun Seol baru-baru ini menemukan sebuah kebenaran yang memilukan. Kakeknya menderita kanker pankreas stadium akhir. Sisa hidupnya tidak banyak lagi dan dengan sisa waktu yang dimilikinya, dia membuat sebuah permintaan. Dia ingin melihatnya menikah sebelum dia meninggal dunia. Hati Yun Seol bergejolak. Menikah. Dia masih terlalu muda dan rasanya terlalu terburu-buru, namun kekhawatiran kakeknya akan masa depannya membuatnya tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya. Di kampus, Sukyun menghampiri Yun Seol, temannya yang ceria dan menawan yang selalu mencerahkan suasana hatinya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, saat dia tiba-tiba menyeretnya keluar kelas. Begitu mereka di luar, dia ragu sejenak sebelum berkata, "Sukyun, maukah kau menikah denganku?" Sukyun terdiam terkejut sejenak lalu tersenyum lebar. "Tentu saja ini mendadak, tapi bagaimana bisa aku menolak saat kau yang melamarku?" Katanya lalu menambahkan sambil tertawa. "Tapi ayo kita menikah saat kita berumur 30 tahun, oke?" Yun Seol membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi ponselnya berdering mengganggunya. Salah satu temannya mengajaknya untuk bertemu dengan beberapa gadis cantik di dekat sana. Senyum Sokyung semakin lebar terdengar menyenangkan. "Kita lanjutkan ini besok ya Yun Seol, aku harus pergi sekarang." Yun Seol memaksakan senyum. "Oke, pergilah. Aku tadi hanya bercanda kok." Sokyung terkekeh sambil mencubit pipinya. "Aku tahu kok, tapi tetap saja jantungku berdebar kencang tahu." Setelah itu dia melambaikan tangan dan pergi meninggalkan kampus. Yun Seol memperhatikan sosoknya yang menjauh, dadanya terasa sesak. Merasa frustrasi, dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang telah kulakukan? Apa yang kuharapkan dari seseorang yang tidak pernah serius? Pikirannya menjadi kacau. Tidak bisakah dia menganggapku serius sekali saja? Apa wajahku kurang serius? Tenggelam dalam pikirannya, dia menabrak seseorang. Terkejut dia mendongak dan bergegas meminta maaf. Pria dengan sikap dingin itu memotong ucapannya. "Lain kali perhatikan jalanmu, jangan melamun." Jengkel dengan nada bicaranya, Yun Seol membentak. "Kalau kau lihat aku melamun, kau bisa saja menghindariku. Tapi kau malah sengaja menabrakku. Kau sengaja kan?" Sebelum pria itu bisa menjawab, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Dengan gerakan cepat, pria itu menarik lengannya dan membawanya ke tempat aman. Dorongan itu membuatnya menabrak dada pria itu. Wajah mereka begitu dekat hingga bibir mereka tidak sengaja bersentuhan. Waktu seakan berhenti sejenak. Menyadari apa yang baru saja terjadi, pria itu dengan cepat melepaskannya. Yun Seol terhuyung, wajahnya memerah. "Jangan salah paham," katanya dengan dingin, sambil membersihkan lengan bajunya. Mobilnya melaju kencang. "Aku hanya menarikmu untuk menyelamatkanmu." Ya, terima kasih," ucapnya tergagap. Dia menegakkan tubuhnya menghindari tatapan pria itu. "Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Kita berdua sedang sial hari ini." Tanpa menunggu jawabannya, dia berbalik untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa kabur, suaranya yang terdengar geli memecah keheningan. "Kau bahkan tidak akan berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan nyawamu?" Bibirnya menyunggingkan senyum mengejek, lalu dengan kilatan jahil di matanya, dia menambahkan, "Atau kau berencana pergi tanpa memberiku kompensasi untuk ciuman tadi?" Yun Seol yang masih syok karena nyaris celaka membalas, "Ciuman apa? Bibir kita hanya bersentuhan sedikit. Jangan bersikap seolah-olah itu masalah besar." Suaranya penuh dengan sarkasme saat dia menambahkan, "Ada apa? Jangan bilang kau belum pernah dicium sebelumnya." Pria itu menyeringai. "Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kalaupun ada, kamulah yang terlihat seperti belum pernah mencium siapapun." Karena kesal, Yun Seol membalas, "Memangnya kamu sehebat apa? Aku bahkan tidak ingat pernah menciummu." Seringainya semakin lebar. "Benarkah? Biasanya orang tidak mudah melupakan ciuman pertama mereka." Kemarahannya memuncak mendengar nada bicaranya yang mengejek. "Ciuman pertama? Kamu mengkhayal. Asal kamu tahu saja, kamu adalah orang ke-108 yang pernah kucium. Jadi maafkan aku kalau itu tidak berkesan." Dengan itu dia berbalik, suaranya terdengar tajam saat dia menambahkan, "Dan jangan bicara padaku lagi kalau kita bertemu, dasar pria mesum." Dia hanya berdiri di sana melihat gadis itu pergi dengan tatapan geli. "Yang ke-108 ya?" Menarik gumamnya, senyum tipis tersungging saat melihat sosoknya yang menghilang. Kembali ke kampus, Yun Seol duduk di kelas dengan pikiran melayang. Teman-temannya tertawa dan mengobrol di sekitarnya membahas pesta dan acara yang akan datang. Tapi dia tidak bisa fokus. Sokyun yang selalu menjadi pusat perhatian bercanda dengan yang lain, senyumnya yang ceria mencerahkan suasana. Tiba-tiba seorang dosen masuk menghentikan obrolan mereka. "Selamat pagi semuanya," sapanya dengan nada serius. "Hari ini kita kedatangan dosen tamu istimewa yang akan bergabung dengan kita sebagai dosen untuk semester depan." Dia memperkenalkan dirinya dengan suara yang tenang dan mantap. "Selamat pagi, nama saya Kang Junyang." Yun Seol membeku, matanya terbelalak tak percaya.
Dia memegang buku catatannya erat-erat, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan rasa malu. Pikirannya berteriak. Orang menyebalkan dari kemarin, pipinya memanas saat dia menunduk di kursinya. Kepanikannya meningkat saat mata pria itu memindai seluruh kelas dan dia bersembunyi di balik buku catatannya, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Apa aku salah lihatku, mohon semoga aku salah. Tiba-tiba suaranya terdengar tajam dan jelas. Memecah kebisingan, kamu yang memegang buku itu siapa namamu? Terkejut Yun Seol membeku. Saya Cho Yun Seol pak, jawabnya tergagap mencoba menenangkan suaranya. Seringai jahil muncul di bibirnya. Nona Choi, katanya dengan lancar. Saya tidak tahu kalau menggigit buku bisa membantumu menyerap isinya. Sontak seisi kelas tertawa. Dan wajah Yun Seol memerah padam. Sebelum dia bisa pulih, seringainya semakin dalam. Baiklah kalau begitu, katanya. Sambil membalik halaman dengan santai. Kenapa tidak kamu jelaskan halaman 108? Jantungnya berdebar kencang saat jeda yang disengaja sebelum kata-kata berikutnya. Oh maaf, saya salah, tambahnya dengan nada jahil, maksud saya halaman 10,8. Matanya berbinar geli saat dia melanjutkan. Silakan Nona Choi. Tolong beri kami pencerahan. Seringainya melebar jelas menikmati ketidaknyamanannya. Saat kelas berakhir, Sujin dengan santai menyapa Profesor Kang. Kenapa kamu tidak memberitahuku akan mengajar di sini, tanyanya dengan nada ringan dan main-main. Ayo kita minum kopi, tambahnya. Ekspresi Kang Junyong tetap sopan tapi menjaga jarak saat menjawab, saya ada urusan setelah ini. Selain itu tidak pantas bagi seorang dosen dan mahasiswi untuk minum kopi bersama. Oh Sujin, kamu kenal dia, tanya salah satu teman sekelasnya terkejut. Sujin menjawab dengan acuh tak acuh, iya, keluarga kami saling kenal. Kemudian Gyung Eun, teman Yun Seol, mengajaknya makan siang karena ingin makan jampong, tapi Yun Seol menolak, aku mau langsung pulang saja. Aku hanya lelah, katanya dengan senyum lemah. Saat berjalan di lorong, dia melihat Kang Junyang di depannya. Mengumpulkan keberaniannya, dia memanggil, Pak Kang, bisakah kita bicara sebentar? Dia berhenti dan berbalik, tatapan tajamnya mengunci mata gadis itu. Saya minta maaf atas pertemuan pertama kita, dia memulai dengan ragu-ragu, tapi bisakah kita tidak membawa masalah pribadi ke dalam kelas? Saya tanyanya. Nadanya sulit ditebak. Apa kau tidak mengingatku? Seringainya kembali muncul dengan sedikit geli di matanya. Aku tidak pernah membawa masalah pribadi ke dalam kelasku. Aku bertindak seperti dosen yang menasihati mahasiswanya. Suaranya sedikit merendah membawa sedikit sarkasme. Jangan sombong. Mulutnya terbuka karena kaget, tapi tidak ada kata yang keluar saat pria itu berbalik dan pergi. Dia hanya berdiri di sana dengan rasa frustrasi yang memuncak di dalam dirinya. Malamnya saat kembali ke apartemennya, ponsel Yun Seol bergetar. Ternyata telepon dari kakeknya. Dia segera menjawabnya. Yun Seol, bagaimana kabarmu, tanyanya dengan riang. Aku baik-baik saja, kek. Bagaimana dengan kakek, jawabnya. Haha, kakek baik-baik saja. Dengar kakek akan ke kota Sabtu ini untuk bertemu dengan putra teman lama kakek. Kau harus ikut dengan kami. Aku tidak punya rencana apa-apa, jadi tentu saja, katanya. Bagus, nanti kakek jemput ya. Sampai jumpa. Panggilan berakhir membuatnya menatap ponselnya. Keesokan harinya tiba dengan udara yang sejuk dan Yun Seol mendapati dirinya menemani kakeknya ke sebuah kediaman mewah. Kang Taijin, panggil kakeknya dengan hangat saat tuan rumah mendekat. Pemilik perusahaan sebesar ini seharusnya tidak perlu secara pribadi menyambut tamu di gerbang depan, goda kakek Yun Seol dengan ringan. Tapi aku harus keluar, aku ingin bertemu dengan nona muda ini, jawab Kang Taijin terkekeh saat Yun Seol membungkuk dengan sopan. Kakeknya memperkenalkannya kepada Kang Taijin dan istrinya Haisuk. Mereka ini adalah anak-anak dari mendiang temanku Kang Dongwoo, mereka juga teman dekat dengan orang tuamu dan pemilik TJ Corp. Senang bertemu dengan Anda, kata Yun Seol dengan senyum hangat. Kau sudah tumbuh menjadi gadis muda yang begitu cantik, kata Taijin dengan hangat. Ah, silakan masuk, tambah Haisuk mengarahkan mereka ke pintu masuk yang megah. Sambil berjalan, Taijin berkata, keluargamu telah banyak berkontribusi pada keluargaku. Tanpa kalian TJ Corp tidak akan seperti sekarang ini. Jangan berkata begitu, setelah kakeknya menepis pujian itu saat mereka memasuki rumah. Taijin menghela napas, suaranya diwarnai rasa bersalah. Yun Seol, aku menyesal tidak menghubungimu setelah orang tuamu meninggal. Seharusnya aku, Haisuk dengan lembut memotongnya. Dengan nada lembut dan menenangkan, jangan membahas sesuatu yang begitu berat sekarang, sayang. Taijin dengan cepat mengubah suasana dengan senyum hangat. Yun Seol, jika kau bersedia, anggaplah dirimu bagian dari keluarga kami. Aku akan sangat senang akhirnya memiliki seorang putri. Mungkin bahkan menjadi adik dan kakak bagi anak-anakku. Haisuk menggelengkan kepalanya dengan senyum jenaka. Taijin, kau akan membuatnya malu. Kau selalu menginginkan seorang putri, dan sekarang kau langsung mengambil kesempatan itu. Taijin berbalik menunjuk dengan bangga, oh itu dia. Putra kedua kami, Jin Seo, sapa mereka. Pria muda itu membungkuk dengan sopan, senang bertemu dengan Anda, saya Kang Jin Seo. Saat mereka terus mengobrol, suara langkah kaki yang mantap bergema di lorong. Semua orang menoleh tepat saat putra sulung memasuki ruangan. Suasana menjadi tegang sejenak saat Yun Seol bertatapan dengan Kang Junyong, pria yang telah menyelamatkannya dari mobil yang melaju kencang beberapa hari yang lalu. Matanya terbelalak kaget. Keduanya membeku, mata mereka saling mengunci tak percaya pada momen yang sama sekali tak terduga ini. Di luar rumah, Junyang memecah keheningan lebih dulu.
Takdir benar-benar punya selera humor ya, katanya dengan nada geli. Yoon Seo menarik napas dalam-dalam mencoba menahan kekesalannya. Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, katanya dengan nada sopan namun waspada. Mata Junyoung berbinar jahil saat ia menjawab, oh kau bilang kau tidak ingat tapi sekarang sepertinya kau ingat. Ingat bahwa kita, hei potong Yoon Seo dengan tajam. Wajahnya memanas. Tidak perlu detail dan ya saya ingat semuanya pak, tambahnya mengucapkan kata terakhir dengan senyum canggung. Dia terkekeh pelan di luar kelas, panggil saja aku Junyoung. Eun Seo menegakkan posturnya dan menggelengkan kepala. Bagaimana bisa Anda lebih tua dan jelas jauh lebih berpengalaman? Seringainya melebar, oh berpengalaman katamu, maksudmu pengalaman ciuman pertama? Tapi aku tidak bisa dibandingkan denganmu, kamu sudah melakukannya 108 kali. Wajahnya memerah saat dia tergagap menatapnya dengan tajam. Dia terkekeh tanpa peduli, bukankah begitu Nona Choi, kekesalannya memuncak, kamu ini menyebalkan sekali karena kakekku dan orang tuamu. Aku mencoba bersikap sopan tapi kamu, dia menusukkan jarinya ke arah pria itu, hati-hati di luar kita tidak saling kenal mengerti? Sambil mengangkat bahu dengan santai dia menjawab, itu yang aku mau, tidak perlu berpura-pura baik. Sedikit mencondongkan tubuh lebih dekat dia menambahkan, lagi pula itu tidak cocok untukku. Saat dia berbalik untuk pergi, Eun Seo berdiri terpaku, tangannya terkepal saat rasa kesal membara di dalam dirinya. Kembali ke kampus, Eun Seo curhat kepada temannya mengungkapkan bahwa dia sedang mencari calon pasangan untuk dinikahi dan bahkan telah melamar Sukyun. Terkejut temannya berseru, bagaimana bisa kamu menikahi sembarang orang seperti itu? Dia lalu memarahi Eun Seo, kamu butuh seseorang yang dewasa dan mapan, bukan sembarang orang. Tiba-tiba ekspresi temannya menjadi cerah saat sebuah ide muncul di benaknya, aku tahu bibiku punya bisnis perjodohan. Ayo kita atur kencan buta untukmu. Tanpa menunggu jawaban dia menambahkan dengan tegas, aku akan mengaturnya hari Sabtu ini. Pada hari Sabtu di sebuah hotel, Eun Seo duduk menunggu pasangan kencannya tiba. Ketika pria itu akhirnya muncul, dia memperkenalkan diri dengan sopan, tetapi tak lama kemudian mulai mengoceh tanpa henti tentang ketampanannya sendiri. Pada hari Sabtu berikutnya, dia bertemu pria lain yang terlalu berhati-hati dengan diet, dan bahkan tidak membiarkannya makan dengan bebas. Seiring berjalannya waktu, Eun Seo bertemu dengan berbagai pria, beberapa terlalu berani menggodanya secara langsung, sementara yang lain percaya pada hantu dan berbagi cerita seram yang meresahkan. Mulai jelas baginya betapa sulitnya menemukan pasangan yang cocok. Namun pada suatu hari Sabtu dia bertemu dengan seorang pria yang tampaknya tulus dan dia pun mulai menaruh harapan. Dia tidak sengaja menjatuhkan cangkir tehnya. Pria itu dengan cepat menawarinya sapu tangan, sebuah isyarat kecil yang memicu secercah harapan di dalam dirinya. Mungkin masih ada kesempatan untuk menemukan pria yang baik. Di hotel yang sama di sisi lain, Junyoung duduk di kursi berdebat di telepon dengan ibunya. Kenapa ibu membuat janji tanpa bertanya padaku dulu, katanya dengan nada kesal. Ibunya dengan tenang menjelaskan. Bukan ibu, teman ibu ingin mengenalkan putrinya kepadamu setelah melihat seberapa baik kinerja perusahaanmu. Begitu telepon berakhir, seseorang memanggil namanya. Seorang wanita muda berdiri di depannya tersenyum cerah dan Junyoung pun teringat kata-kata ibunya. Junyoung menatapnya dengan ekspresi serius dan bertanya, kamu terlihat tidak asing, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Gadis itu tersenyum cerah dan menjawab, ya. Kita bertemu tahun lalu di pesta ulang tahun Pangeran Ivan. Tanpa menunggu jawaban, dia mulai mengoceh tentang bagaimana dia bisa membantunya mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan hubungannya dengan sang pangeran. Junyoung mendengarkan tampak semakin kesal dengan ocehannya yang tak henti-henti. Akhirnya dia berdiri dan berkata dengan sopan, senang bertemu dengan Anda, tapi saya ada pekerjaan yang harus diurus, saya harus pergi. Gadis itu dengan cepat menyahut bahwa dia datang di waktu yang tidak tepat dan menawarkan diri untuk pergi lebih dulu. Saat dia berjalan menuju pintu keluar, Junyoung menghela napas dan duduk kembali di kursinya, lega karena akhirnya mendapatkan ketenangan. Di sisi lain hotel, pertemuan Eun Seo tampaknya berjalan dengan baik. Saat mereka terlibat dalam percakapan, pria itu mulai bertanya dengan sopan tentang keluarganya. Namun nadanya berubah saat dia mengungkapkan, aku menghabiskan 30 juta hanya untuk bertemu seseorang yang selevel denganku. Eun Seo terkejut, keterkejutannya terlihat jelas di wajahnya. Melihat reaksinya, pria itu tiba-tiba meraih tangannya dan berkata, jangan bohong padaku. Aku tahu orang-orang sepertimu kelas rendahan putus asa. Ikut aku ke kamar atau akan kulaporkan kamu. Amarahnya memuncak, dan dia membalas, laporkan saja aku ke polisi. Aku tidak takut. Tepat pada saat itu sebuah suara yang familiar terdengar di udara. Junyoung yang kebetulan lewat menghentikan langkahnya. Pria itu melanjutkan mengabaikan penolakannya, jika kamu mau uang aku bisa membantumu mendapatkannya dengan cepat. Yoon Seo mengatupkan giginya mencoba menahan amarah sebelum pria itu mengatakan lebih banyak. Tangannya dicengkeram kuat oleh orang lain. Terkejut, Yoon Seo mendongak hanya untuk melihat Junyoung berdiri di sana menatap pria itu dengan ekspresi dingin. Cengkeramannya mengencang membuat pria itu meringis dan terhuyung mundur kesakitan. Tanpa sepatah kata pun Junyoung meraih tangan Yoon Seo dan dengan cepat membawanya pergi dari sana. Berusaha mengimbangi langkahnya, Yoon Seo tersandung di belakangnya. Terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sana, katanya dengan napas terengah-engah. Dia melirik tangannya dan menambahkan, kamu bisa melepaskannya sekarang Junyoung.
Dia melepaskan tangannya dan bertanya, "Jadi kamu di sini untuk kencan buta?" Merasa kesal dia menjawab, "Apapun itu bukan urusanmu." Jun Yang menoleh padanya, dan dengan senyum miring berkata, "Dilihat dari cara berpakaianmu, itu pasti kencan kecuali jika yang dikatakan pria tadi itu benar." Wajahnya memerah dan dia dengan cepat menyangkalnya. Dia duduk di kursi terdekat sambil menghela napas. Sambil menarik napas dalam-dalam dia menjelaskan, "Kakekku sedang sakit. Ini adalah permintaan terakhirnya untuk melihatku menikah. Bibi temanku menjalankan agen perjodohan, jadi aku memutuskan untuk mencoba ini." Ekspresi Jun Yang menjadi serius saat dia bertanya, "Kupikir pernikahan dan cinta adalah impian setiap wanita. Apakah tidak apa-apa melakukan kencan buta seperti ini?" Sambil menghela napas lagi dia menjawab, "Ini tidak mudah, tapi aku tidak butuh cinta. Demi kebahagiaan kakekku, aku hanya menginginkan status sebagai seorang istri." Jun Yang menatapnya lekat-lekat seolah sedang berpikir keras. Dia menambahkan dengan lembut, "Kupikir pria tadi adalah orang baik. Kupikir aku akhirnya bisa mewujudkan keinginan kakekku." Jun Yang menarik kursi di sebelahnya duduk tanpa sepatah kata pun. Dia tampaknya sedang menghitung sesuatu dalam benaknya sebelum akhirnya meliriknya dan berkata, "Choi Yun Seo, nikahi saja aku." Yun Seo membeku sejenak, benar-benar terkejut. Sedetik kemudian dia tertawa gugup. "Kamu pasti bercanda." Ekspresinya tetap serius saat dia menjawab, "Bukankah kamu bilang kamu tidak akan menolak jika ada yang memintamu untuk menikahinya?" Tawanya memudar. "Ya, tapi kenapa harus kamu?" Jun Yang sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata dengan tenang, "Karena ini menguntungkan bagi kita berdua. Kita memenuhi kriteria satu sama lain, dan keluarga kita saling mengenal. Kakekmu akan senang jika kamu menikah denganku." Dengan curiga dia bertanya, "Dan apa keuntunganmu dari ini?" "Aku membutuhkan status sebagai suami sama sepertimu yang membutuhkan status sebagai istri," jawabnya. Kesadaran muncul di benaknya dan matanya melebar. "Tunggu, apa kamu juga di sini untuk..." "Ya," potongnya. "Aku tidak mau membuang-buang waktuku untuk kencan buta. Jika aku menikah dengan orang lain, aku harus berurusan dengan perasaan mereka, tapi kamu hanya peduli pada status. Ini praktis untuk kita berdua." Dia menatapnya dengan serius dan bergumam, "Aku tidak bisa membayangkan kita menikah." Lalu setelah jeda dia berkata, "Bolehkah aku minta waktu untuk berpikir?" Dengan senyum percaya diri, Jun Yang menjawab, "Baik, aku akan memberimu 3 hari. Pada hari ketiga pukul 5 sore, temui aku di tempat parkir tempat kita pertama kali bertemu. Jika kamu tidak muncul itu artinya kamu menolak tawaranku." 3 hari kemudian di tempat parkir, Jun Yang berdiri menunggu seperti yang dijanjikan. Dia melirik arlojinya. Saat itu pukul 4.50 sore. Matanya mengamati jalanan yang sepi dan kosong di depannya. Menit-menit berlalu dan dia memeriksa waktu lagi. Sekarang sudah pukul 5.10. Merasa kecewa dia membuka kunci pintu mobilnya, berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya aku harapkan dengan datang ke sini? Tepat saat dia akan masuk ke dalam mobil, seseorang memanggil namanya. Dia berbalik dan melihat Yun Seo berlari ke arahnya sedikit terengah-engah. "Maaf, aku benar-benar minta maaf, aku terlambat," katanya terengah-engah. "Kelasku selesai lebih lambat dari perkiraan." Ekspresi Jun Yang tetap serius saat dia menjawab, "Kau terlambat 10 menit." Masih mencoba mengatur napasnya dia menjawab, "Aku di sini untuk menerima tawaranmu, tapi aku punya satu syarat." Dia menegakkan tubuhnya dan menatapnya dengan tegas, "Aku ingin pernikahan ini tetap rahasia setidaknya sampai aku lulus. Kau cukup populer di kampus. Dan jika ini sampai tersebar itu bisa menjadi bencana bagiku." Bibir Jun Yang melengkung membentuk senyuman tipis saat dia mengangguk. "Baiklah." Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dan berkata, "Kalau begitu senang bekerja sama denganmu, Nona Choi." Tapi dia tiba-tiba menariknya ke depan dan dia tersandung ke dalam pelukannya. Dia menahannya dengan stabil, cengkeramannya kuat. Terkejut dia meletakkan tangannya di dadanya mendorongnya. "Apa yang kau lakukan memelukku begitu saja?" serunya. Sambil menyeringai dia sedikit mencondongkan tubuh dan berkata, "Ya, bukankah kita sekarang pasangan? Kita harus mulai terlihat seperti pasangan." Di kediaman Kang saat makan malam suasana menjadi tegang. Saat semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Jun yang baru saja mengumumkan bahwa dia punya berita untuk dibagikan. Dengan ekspresi tenang dia menyatakan, "Aku akan menikahi Choi Yun Seo." Wajah ayahnya berseri-seri karena bahagia. "Cucu Tuan Choi itu berita yang luar biasa," serunya. Sebaliknya ekspresi Nyonya Kang dipenuhi kekhawatiran. Ayahnya mengangguk setuju. "Aku sudah punya firasat tentang ini saat mereka mengunjungi kita, tapi aku tidak yakin." Jun Yang menjawab dengan tenang, "Kami sudah berkencan cukup lama, tapi aku tidak tahu orang tua kita saling kenal." Nyonya Kang menyela, suaranya tegas, "Namun tertahan sudah berapa lama kalian berdua menjalin hubungan? Kau baru mengajar di kampusnya minggu lalu. Bukankah keputusan pernikahan ini sedikit terburu-buru?" Jun Yang menatap matanya dengan tenang. "Kami sudah berkencan jauh sebelum aku mulai mengajar di kampusnya, aku hanya tidak memberitahumu," jawabnya dengan lancar. Lalu dengan senyum tipis dia menambahkan, "Dan itulah mengapa aku tidak suka saat ibu menjodohkanku dalam kencan buta dengan putri teman-temanmu. Jangan khawatir, Bu. Aku menikahi Yun Seol karena aku mencintainya." Mata Nyonya Kang sedikit melebar, gelombang kepanikan menyelimutinya saat dia berpikir, apa dia tahu apa itu cinta sejati? Kesal dia menggenggam garpu di tangannya dengan erat meskipun ekspresinya tetap tenang.
Dengan senyum terpaksa dia berkata, Junyang, kenapa kau tidak membawanya ke sini? Aku ingin berbicara dengannya sendiri. Di telepon Yun Seol terkejut dengan berita itu. Khawatir dia bertanya bagaimana jika dia curiga. Nada suara Junyang tetap tenang saat dia menjawab, tetap berpegang pada rencana. Jawab semuanya seperti yang kita diskusikan. Aku akan menunggumu di tempat biasa. Jangan terlambat. Saat panggilan berakhir, Yun Seol menatap ponselnya, kecemasan bergejolak di dadanya. Bagaimana aku bisa tetap tenang, pikirnya. Keesokan harinya di rumah keluarga Kang, Nyonya Kang menyambutnya dengan nada kecewa. Bagaimana bisa Junyong meninggalkanmu sendirian seperti ini? Dengan canggung Yun Seol menjawab, dia ada urusan mendadak yang harus diurus. Jadi aku datang sendiri. Nyonya Kang mengamatinya sejenak lalu berkata, dia sudah memberitahu kami tentang pernikahan itu. Tapi kau masih kuliah. Bukankah ini sedikit terburu-buru? Yun Seol menegakkan posturnya dan menjawab dengan tegas. Kami telah memutuskan untuk merahasiakannya sampai aku lulus. Curiga Nyonya Kang mendesak lebih jauh, nadanya sedikit tajam. Sudah berapa lama kalian berdua berkencan dan kenapa kalian tidak memberitahu kami lebih awal? Merasakan ketegangan, Yun Seol mencoba meredakan kekhawatirannya. Kami sangat serius tentang ini, katanya, suaranya mantap. Nyonya Kang tampak sedikit tenang. Ekspresinya melembut. Bukannya aku tidak menyukaimu, katanya sambil berpikir. Aku hanya punya beberapa pertanyaan. Dia menatap lurus ke arah Yun Seol, tatapannya serius. Apa kau benar-benar mencintai putraku? Berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tulus, Yun Seol menjawab, ya, saya mencintainya dengan sepenuh hati. Nyonya Kang menyipitkan matanya dan bertanya lagi. Apa Junyang mencintaimu? Yun Seol membeku, otaknya berputar mencari jawaban. Sebelum dia bisa menjawab, sebuah suara yang familiar menyela. Bu, bukankah seharusnya ibu menanyakan itu padaku? Terkejut Yun Seol menoleh saat Junyang masuk ke ruangan, melingkarkan lengannya di bahu Yun Seol dan menariknya mendekat, menjebaknya dalam pelukannya. Dia menatap Nyonya Kang, aku sudah bilang kita saling mencintai. Apalagi yang harus aku lakukan untuk meyakinkan ibu? Dia menunduk menatap Yun Seol, senyum main-main tersungging di bibirnya. Ibu tidak menanyakan hal yang aneh-aneh kan, sayang? Dengan canggung Yun Seol menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Dia hanya mengkhawatirkanmu. Nyonya Kang mengamati percakapan itu dalam diam, kekhawatirannya semakin dalam. Saat mereka meninggalkan rumah, Yun Seol mengeluh. Apa kau benar-benar harus bersikap seperti itu, katanya dengan nada frustrasi. Junyang menjawab dengan santai. Bagaimana lagi ibu bisa percaya pada kita? Kau tidak perlu memelukku, balasnya. Dia sedikit menyeringai. Kau seharusnya melihat wajahmu saat ibu menanyakan pertanyaan itu. Kau terlihat sangat canggung, terutama saat aku memelukmu. Dia mendengus. Bagaimana aku tidak canggung? Kita baru saja saling kenal dan kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Saat mereka sampai di rumahnya, dia menggumamkan terima kasih dan mencoba keluar dari mobil, tetapi sebelum dia sempat, Junyang menangkap tangannya dan menariknya ke bibirnya, mengecupnya. Sepertinya kita perlu latihan, katanya dengan senyum menggoda. Matanya melebar dan wajahnya memerah. Latihan, gumamnya bingung. Ya, latihan, jawabnya. Kita harus terlihat seperti pasangan sungguhan setiap ada kesempatan. Dia menarik tangannya dan menukas. Tidak, kita tidak butuh itu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Dia menggoda. Lihat kan? Kau sudah bingung seperti sekarang ini. Mencondongkan tubuh lebih dekat, dia melayang di atasnya, tatapannya main-main, terutama saat wajahnya semakin memerah. Saat rasa panas menjalar ke pipinya, panik, dia mendorongnya mundur. Aku bilang aku tidak butuh itu. Serunya sebelum buru-buru keluar dari mobil. Saat dia pergi, teleponnya berdering. Melihat itu adalah kakeknya, dia segera menjawab. Di seberang telepon, suara kakeknya terdengar hangat dan geli. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Dan aku akan menyetujui pernikahanmu saat itu juga. Mendengar kebahagiaannya, senyum tersungging di bibirnya meskipun rasa gugup melandanya. Sudah terlambat untuk mundur sekarang, pikirnya. Setelah panggilan berakhir, dia berbalik kembali ke arah mobil. Membungkuk melalui jendela, dia berkata, baiklah kalau begitu, ayo kita latihan. Di dalam mobil saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat padanya, dia bertanya dengan ragu-ragu, apa kita benar-benar perlu latihan berciuman? Dia meliriknya, matanya berbinar jahil. Bagaimana menurutmu? Tanpa menunggu jawaban, dia meraih tengkuknya dan dengan lembut menangkup wajahnya. Detik berikutnya, bibirnya menyambar bibirnya. Dia membeku, matanya terbelalak kaget. Seiring berjalannya waktu, ciuman mereka semakin dalam, menariknya lebih jauh ke dalamnya. Setelah terasa seperti selamanya, Junyang mundur dengan senyum tipis. Itu tadi ciuman pernikahan, katanya. Sambil dengan santai mengusap bibirnya dengan ibu jarinya. Kita akan segera menikah, jadi sudah sepantasnya kita berlatih untuk itu. Bukankah begitu? Masih bingung, dia mengangguk tanpa kata dan cepat-cepat pergi. Di dalam mobil, Junyang bersandar. Menggosok bagian belakang lehernya, pipinya sedikit memerah saat dia memutar ulang apa yang baru saja terjadi keesokan harinya di kampus. Saat Eun-seo melirik teman-temannya, dia teringat percakapannya dengan Junyang. Kita akan merahasiakannya, tapi bolehkah aku memberitahu salah satu temanku? Aku butuh seseorang untuk mendukungku, tanyanya, dan dia pun setuju. Melihat teman-temannya sekarang, dia ragu-ragu, tidak yakin harus curhat kepada siapa. Kemudian saat dia berjalan bersama Gyungun, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, aku perlu bicara sesuatu denganmu. Jungun menyeringai menggoda. Ada apa? Apa kamu mau menikah atau semacamnya? Dengan canggung Yun Seol menjawab, sebenarnya iya.
Jungun membeku, matanya terbelalak kaget. Apa siapa? Tidak ingin ada orang lain yang mendengar Eun Seo membawanya ke tempat yang sepi. Begitu mereka sendirian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan menikah dengan Tuan Kang. Kyungun menunjuknya dengan tatapan menuduh. Sudah kuduga, aku tahu ada sesuatu di antara kalian berdua. SS, pelankan suaramu. Eun Seo berbisik mencoba menenangkannya. Hanya kamu yang tahu tentang ini, jadi tolong jaga rahasianya. Temannya itu mengangguk dan memeluknya erat. Selamat, kamu akhirnya menemukan jalan. Tapi sesaat kemudian senyum Jungun memudar menjadi kekhawatiran. Tapi kenapa dia melamarmu? Apa alasannya Yun Seo memutuskan untuk jujur? Dia sama sepertiku. Dia butuh status dan tidak mau buang-buang waktu. Jungun berpikir sejenak sebelum bertanya, tunggu, mungkinkah dia yang menyelamatkanmu dari semua kencan buta itu? Sebelum Yun Seo bisa menjawab, Jungun menyeringai nakal. Dia seperti pangeran berkuda putihmu, kan datang untuk menyelamatkanmu. Saat imajinasi Jungun menjadi liar, Yun Seo memutar bola matanya, tapi sebelum dia bisa menjawab, Sukyun muncul di belakang mereka. Apa yang sedang kalian bisikkan? Tanyanya dengan riang, membawa mereka menuju kafe kampus. Ayo kita ngopi. Di sebuah kedai kopi, Junyong duduk diam menyesap kopinya sambil melirik keluar. Matanya menangkap sekelompok 3 orang yang mendekati kafe, tertawa bersama. Pandangannya tertuju pada satu orang di antara mereka yang akan dinikahinya, Eun Seo. Senyum cerahnya menerangi wajahnya, dan untuk sesaat dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba sebuah suara menginterupsi pikirannya Junyong. Dia menoleh dan melihat Sujin berdiri di dekatnya. Halo Sujin, jawabnya dengan tenang. Sujin duduk di sampingnya dengan senyum ceria. Kalau aku tahu kamu akan datang ke sini, aku pasti sudah bergabung denganmu lebih awal, katanya dengan santai. Saat mereka mengobrol, kelompok itu masuk ke kafe. Melihat Sujin, Sukyun melambai dengan antusias. Sujin, oh, dan Tuan Kang juga ada di sini, katanya. Suaranya penuh keterkejutan. Sukyun menoleh ke Junyang dengan gembira. Kami mau pergi makan. Apa Anda dan Sujin mau bergabung? Junyong melirik Yun Seol yang tiba-tiba memberinya isyarat untuk menolak undangan itu. Sebuah seringai muncul di bibirnya saat dia mengabaikan permintaan diam-diamnya. Berbalik ke arah Sokyun, dia menjawab, baiklah, saya ikut. Bagus. Ayo kita pergi sekarang, kata Sokyun, kegembiraannya terlihat jelas. Saat mereka duduk di restoran, Yun Seo tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman dengan kehadiran Junyong. Suasananya terasa tegang dan dia tidak bisa santai. Sukyun seperti biasa menawarinya telur setengah matang. Sebuah gestur yang selalu dia lakukan saat mereka makan bersama. Kamu suka ini kan, katanya meletakkannya di piringnya. Junyong memperhatikan gestur itu, pandangannya tertuju pada mereka. Menyadari tatapannya, Sukyun menjelaskan dengan senyum ceria. Yun Seo berasal dari Pulau Geje. Dia suka telur di atas makanan, itu kebiasaan di sana. Junyong tersenyum tipis. Oh, saya tidak tahu itu, katanya sambil menoleh ke Yun Seo. Kapan Anda pindah ke Seoul? Sebelum Yun Seo bisa menjawab, Sukyun menyela lagi. Dia pindah ke sini saat kuliah dimulai. Sebelumnya dia tinggal di Gyeonggi bersama kakeknya. Yun Seo merasa canggung dan berpikir, kenapa dia tidak bisa diam saja? Pikirannya terganggu saat Sukyun mengambil makanan dari mangkuknya dengan sumpitnya. Karena frustrasi dia membentak, hei, jangan pakai sumpitmu di makananku nih, ambil saja semuanya. Sujin yang memperhatikan interaksi mereka tertawa. Oh, kalian berdua punya ikatan yang manis sekali. Sokyun menyeringai merangkul bahu Yun Seo. Ya, kami teman yang sangat dekat. Junyong tetap diam, ekspresinya tidak terbaca saat dia melihat interaksi itu. Namun Yun Seo merasa ada yang tidak beres. Yang An menghela napas pelan memikirkan betapa anehnya situasi itu. Setelah selesai makan, Sukyun dan Sujin pamit melambaikan tangan saat mereka pergi untuk kegiatan klub mereka. 3 orang yang tersisa balas melambai, dan Yang Un yang merasakan ketegangan angkat bicara, kurasa lebih baik aku juga pergi. Yun Seo ingin pergi bersamanya, tapi sebelum dia sempat, Junyong menarik tasnya dari belakang menghentikannya. Menyadari hal itu, dia hanya berkata, oke, kamu duluan saja. Setelah yang lain pergi, Junyong menatapnya dan berkata terus terang, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal kalau kamu punya pacar. Itu membuatku tidak nyaman. Kesal, Yun Seo membentak. Dia bukan pacarku. Dia menatapnya tajam dan menambahkan, dan kenapa juga kamu setuju untuk datang? Junyong menjawab dengan tenang. Kita setuju untuk merahasiakan hubungan kita di kampus, tapi itu tidak berarti kita tidak saling kenal. Aku hanya bersikap wajar di depan mahasiswaku. Menatapnya, Yun Seo berpikir, aku tahu ini bukan pernikahan sungguhan, tapi bagaimana bisa dia tetap begitu tenang? Saat dia mulai pergi, dia memerintah, ikut aku ke mobil. Merasakan sedikit kesedihan, dia berpikir, apa yang bisa aku harapkan dari orang seperti Pak Kang? Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Terkejut dia bertanya, apa? Dia menjawab dengan lancar, kita harus berlatih setiap kali ada kesempatan kan? Dia ragu-ragu menatapnya sejenak. Akhirnya dia meletakkan tangannya di tangannya. Saat mereka berjalan bersama bergandengan tangan, dia berpikir, lagi pula hubungan ini seharusnya tanpa perasaan kan? Dengan tekad bulat, dia memutuskan, jika dia bisa bersikap dingin maka aku juga bisa. Saat mereka sampai di mobil, Junyong membuka pintu dan berkomentar. Aku perhatikan kamu masih tidak nyaman berpegangan tangan. Lalu dengan sedikit seringai dia menambahkan, seharusnya kamu sudah mahir dalam hal ini sekarang mengingat kamu sudah berciuman 108 kali.
Yun Seol menatapnya tajam, bingung antara harus marah atau membiarkannya saja. Memutuskan tidak ada salahnya mengikuti alurnya, dia hanya menjawab, "Maaf." Mencoba untuk lebih baik, dia meraih tangannya lagi dan bertanya, "Seperti ini? Atau mungkin seperti ini?" Sambil mencoba berbagai cara berpegangan tangan, dia menambahkan mana yang terlihat lebih romantis. Junyang menautkan jari-jarinya dengan jari Yun Seol memegang tangannya dengan erat. "Seperti ini," katanya dengan tatapan mantap. Yun Seol menatapnya, merasakan kehangatan tangannya. Sejenak dia tidak tahu harus merespons bagaimana, jantungnya berdebar kencang tanpa bisa dikendalikan. Saat Yun Seol mengobrol dengan Kyung-un, temannya itu mengungkapkan kekhawatiran tentang sifat pernikahannya. Ini memang sah secara hukum tapi tetap saja tidak nyata. "Berapa lama kalian berdua berencana untuk terus berpura-pura?" Kyung-un bertanya dengan serius. Yun Seol berpikir dalam hati. Dia benar. Aku harus membuat sebuah rencana. Dia merenung, Junyang adalah seorang pengusaha sukses. Mustahil dia belum memikirkan semua ini. Tapi bagaimana denganku? Apa aku akan mengikuti langkahnya begitu saja tanpa mempertimbangkan diriku sendiri? Keesokan harinya di dalam mobil Junyang, dia menyerahkan selembar kertas padanya. "Apa ini?" tanyanya, keningnya berkerut. "Ini surat perjanjian." Dia menjawab dengan percaya diri, "Kamu, ambil satu salinan, ini adalah perjanjian pernikahan untuk memastikan tidak ada dari kita yang dirugikan." Junyang memeriksa kertas itu dengan saksama. Ini benar," gumamnya sambil membaca poin-poinnya. Poin pertama, menjaga kerahasiaan tentang pernikahan masuk akal, tapi status perkawinan akan menjadi istilah yang lebih baik. Dengan begitu lebih jelas. Dia meliriknya, "Aku tidak masalah dengan poin pertama, tapi jika kamu memberitahu salah satu temanmu, aku juga akan memberitahu salah satu temanku." Lanjut dia membaca poin kedua, "Bersikap sewajarnya, aku juga setuju dengan yang ini." Lalu dia sampai pada poin ketiga, kehidupan pribadi terpisah. Dia membacanya dengan keras sebelum dia bisa berkomentar. Dia menyela, "Ya, kita tidak benar-benar menikah, jadi kita bebas melakukan apapun yang kita mau." Dia menyeringai mengangkat alis, "Jadi kamu bisa pergi dengan pacarmu?" Tatapannya menajam, "Bukan seperti itu." Matanya berbinar jahil saat dia lanjut membaca. "Aku tidak setuju dengan poin keempat," katanya tiba-tiba. "Bagaimana keluarga kita akan percaya jika kita tidak mesra di depan mereka?" Dia menjelaskan dengan tegas, "Tidak harus setiap saat. Dan kamu harus memberitahuku sebelumnya." Dia menggelengkan kepala, "Itu tidak praktis, kita harus berimprovisasi. Tapi kita tidak akan sering bertemu, balasnya, "Kita bisa merencanakannya." Dia bersandar dengan santai lalu menjatuhkan sebuah bom. "Oh, aku lupa bilang, setelah kita menikah ibuku ingin kita tinggal di rumah keluarga sampai kamu lulus. Itu salah satu syaratnya." Matanya menyipit, "Dan kamu baru memberitahuku sekarang." Mengabaikan kekesalannya, dia melanjutkan, "Itulah sebabnya poin 4 dan 5 harus dihapus." Mengenai poin 6, dia berhenti sejenak meliriknya, "Jika kakekmu meninggal, tidak ada lagi keuntungan bagimu, jadi aku mengerti." Kekecewaannya memuncak, "Kenapa poin kelima harus dihapus?" "Menurutku itu tidak perlu," jawabnya singkat sambil mencondongkan tubuh lebih dekat. Seringainya semakin dalam saat dia bertanya, "Apa kamu pikir aku akan melakukan sesuatu padamu?" Atau dia berhenti, tatapannya tajam, "Apakah kamu takut goyah?" Pipinya memerah karena marah saat dia memelototinya. "Baiklah," ucapnya dengan geram sambil mencoret poin keempat, "tapi poin kelima tetap ada. Aku akan mengubah poin keempat saja." Dia menyerahkan perjanjian yang sudah direvisi. Dia membacanya keras-keras, tidak tidur di ranjang yang sama. "Ya," jawabnya tegas, "pernikahan ini adalah bisnis, bukan emosional." "Baiklah." Tanpa berdebat lagi, dia mengambil kertas itu dan menandatanganinya. Dia memperhatikannya dengan serius sebelum berkata, "Kalau sudah selesai, tutup matamu." Dia sedikit mengernyit, bingung kenapa sebelum dia bisa memproses kata-katanya, dia melihat gadis itu mencondongkan tubuh ke arahnya. Matanya terpejam. Dia membeku, pikirannya berkecamuk. Gadis itu membuka matanya sedikit, menyadari keraguannya lalu menjadi gugup. Dia memegang pipinya. "Ah, maaf, aku lupa melepas topiku. Aku hanya sedang berlatih untuk pernikahan." Sebelum dia selesai bicara, pria itu mengulurkan tangan melepas topinya dan melemparkannya ke samping. Dalam satu gerakan cepat, dia mencondongkan tubuh menangkup wajahnya. "Ciuman pernikahan," gumamnya dengan suara rendah, dimulai oleh pengantin pria. Jantungnya berdebar kencang saat pria itu semakin dekat. Tatapannya terkunci pada gadis itu, napasnya tertahan saat dia menempelkan bibirnya. Ciuman itu semakin dalam saat mereka berdua larut dalam momen itu. Menyadari betapa pentingnya ciuman itu. Hari-hari berlalu dan hari pernikahan semakin dekat. Ponsel Yun Seol terus-menerus bergetar dengan pembaruan, pemesanan tempat persiapan untuk upacara dan detail yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengunjungi setiap tempat bersama Ibu Junyang. Entah itu berbelanja untuk kamar tidur, mereka mencicipi kue pernikahan, atau mencoba gaun pengantin. Suatu sore saat dia mengenakan gaun pengantinnya dan berdiri di depan cermin, sebuah kesadaran menyadarkannya, pernikahan ini, meskipun merupakan kontrak untuk keuntungan bersama, tetaplah sangat nyata. Dia menatap bayangannya, emosinya berkecamuk. Upacaranya akan diadakan di rumah keluarga mereka di Pulau Geoj. Berjalan melewati taman, dia memperhatikan kesibukan persiapan dekorasi bunga-bunga. Meja-meja yang sedang ditata, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia tidak merasa bahagia. Di dalam rumah, bibinya menghampirinya dengan ekspresi khawatir. "Di mana Junyang? Aku belum melihatnya," kata bibinya sambil menghela napas. "Seharusnya dia sudah ada di sini sekarang." Mendengar kata-kata itu, rasa tidak nyaman menusuk hati Yun Seol.
Sebuah kehampaan yang tidak bisa dia jelaskan mulai menyelimutinya. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Dia berbalik ke arah pintu, dan di sanalah dia calon suaminya berdiri dengan kopernya, wajahnya tenang namun ramah. Rasa lega menyelimutinya saat melihatnya, hatinya tiba-tiba terasa ringan. Menyadari ekspresinya, Junyang berjalan mendekat dengan lembut mengambil kotak yang dipegangnya. Maaf, katanya, aku datang tanpa memberitahumu. Sebelum mereka bisa melanjutkan, bibinya muncul dan Yoon Seol dengan cepat memperkenalkannya kepada Junyang. Saat bibinya dan Junyang mengobrol tentang upacara yang akan datang, pandangan Yoon Seol tertuju padanya. Tanpa disadari, senyum mulai terbentuk di wajahnya. Dia merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Pada malam hari di rumah keluarga Choi, semua orang berkumpul di sekitar meja makan mengobrol santai. Bibi Yoon Seol menegurnya dengan lembut. Kamu harus makan lebih banyak atau kamu akan pingsan di hari pernikahanmu. Yoon Seol memprotes, aku tidak bisa makan terlalu banyak, Bi, nanti gaunku tidak muat. Junyang yang duduk di dekatnya menyela dengan tenang. Jangan khawatir, Bi. Setelah kami menikah, aku akan pastikan dia makan banyak. Yoon Seol mengangguk, tuh kan sekarang Bibi bisa tenang. Bibinya tersenyum hangat berkomentar. Tidak heran kalau Yoon Seol bilang dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Mendengar ini, Junyang mengangkat alis dan menoleh padanya. Oh, benarkah? Dia tidak pernah memberitahuku soal itu. Kakeknya menimpali sambil terkekeh. Memang begitulah dia. Dia tidak selalu mengatakan apa yang dia rasakan, tapi nanti dia akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Saat Yoon Seol menyiapkan kamar untuk Junyang, dia masuk dengan kopernya melihat sekeliling. Dia bertanya, ini kamarmu? Iya, jawabnya. Malam ini aku akan tidur di kamar bibiku. Kalau ini membuatmu tidak nyaman, aku minta maaf, tambahnya ragu-ragu. Tidak apa-apa, jawabnya singkat. Dia bertanya dengan lembut. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal kalau akan datang? Aku akan menyiapkan kamar yang lebih baik untukmu. Dia menatapnya sejenak lalu mengangkat tangannya dan dengan lembut menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya. Karena calon istriku tidak repot-repot menghubungiku sehari sebelum pernikahan kami. Apalagi yang bisa kulakukan selain datang mencarinya sendiri? Terkejut dia menatapnya dan dia tersenyum tipis. Terima kasih sudah datang, katanya tulus. Senyum Junyang semakin dalam saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat, mengecap ringan keningnya. Menjauhkan diri, dia berkata dengan lembut. Selamat malam, pengantinku. Jantungnya tiba-tiba berdebar. Pada hari pernikahan, semuanya telah siap untuk upacara dimulai. Saat Junyang bersiap-siap, temannya berkomentar. Aku tidak percaya kamu akan menikah. Beberapa hari yang lalu kamu masih ikut kencan buta yang diatur ibumu. Siapa pengantin wanitanya? Sambil menyeringai, Junyang menjawab, jelas bukan seseorang yang kutemui di kencan buta. Nada bicara temannya menjadi serius. Lalu siapa? Mengabaikan pertanyaan itu, Junyang mengetuk pintu kamar tempat Yoon Seol bersiap-siap. Temannya membuka pintu dan berkata, dia belum siap. Tapi Junyang bersikeras, aku hanya sebentar, dia meyakinkannya. Melangkah masuk, dia memanggil Yoon Seol, tapi saat dia mendongak, dia membeku, matanya terbelalak. Di sana berdiri Eun Seo mengenakan gaun pengantin yang menakjubkan. Menyadari tatapannya, dia bertanya, ya. Sadar kalau dia sudah berdiri diam terlalu lama, Junyang berdeham dan memberi isyarat kepada temannya. Ini rekan bisnis dan pengiring pengantin priaku. Kupikir aku akan memperkenalkannya. Dia membungkuk sopan kepada pria itu dan kemudian memperkenalkan temannya kepada teman Junyang. Setelah basa-basi, Junyang mengingatkan temannya. Karena ini pernikahan rahasia, jangan biarkan siapapun di kantor tahu. Temannya mengangguk mengerti. Aku akan keluar dulu untuk berlatih, tambah teman Eun Seo. Aku akan meninggalkan kalian berdua untuk saat ini. Sebelum pergi, mereka berdua menasihati santai saja, oke? Setelah pintu tertutup, Eun Seo menatap Junyang dengan gugup. Apa kita benar-benar terlihat tegang? Junyang menjawab dengan percaya diri, aku tidak. Apa kau tegang? Tentu saja aku tegang, serunya. Jika sandiwara kita terbongkar, kakekku akan sangat terpukul. Sambil meletakkan tangan di dadanya, dia menambahkan, jadi begini rasanya. Pantas saja orang kadang-kadang kabur di hari pernikahan mereka. Junyang melangkah lebih dekat meletakkan tangan di bahunya. Jadi, seperti yang mereka sarankan, haruskah kita berlatih ciuman agar lebih rileks? Dia mencondongkan tubuhnya, wajahnya semakin dekat dengan wajah Eun Seo, bibir mereka hanya berjarak beberapa senti. Tapi kalau kita melakukannya, kau harus merias ulang wajahmu, godanya dengan senyum licik. Merasa malu, Eun Seo mendorongnya menjauh. Kenapa kau selalu memikirkan ciuman? Dasar mesum. Junyang terkekeh mundur dengan senyum geli. Lihat sekarang kau tidak gugup lagi kan? Dia berdiri di sana dengan bingung melihat Junyang pergi. Apa yang baru saja terjadi, pikirnya, jantungnya berdebar kencang. Di bawah bayangan lembut di tempat pernikahan, Junyang berdiri menunggu pengantinnya, tatapannya terpaku pada jalan di depan. Dan tak lama kemudian dia muncul, Eun Seo menggandeng tangan kakeknya berjalan perlahan dan malu-malu ke arahnya saat mata mereka bertemu. Detak jantungnya semakin cepat dan dia secara naluriah menunduk, tidak sanggup menahan tatapannya. Namun Junyang tetap tenang, matanya tidak pernah lepas darinya saat Eun Seo mendekat. Ketika mereka akhirnya sampai di dekatnya, Junyang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mengulurkan tangannya ke arah Eun Seo. Kakeknya melirik ke tangan Junyang yang terulur, lalu dengan lembut meletakkan tangan Eun Seo ke tangan Junyang, mengunci momen itu dengan isyarat kepercayaan tanpa kata.
Upacara berlanjut dan saat mereka bertukar cincin keluarga, mereka tidak bisa menahan kebahagiaan senyum menerangi wajah tua mereka. Tiba-tiba, pengiring pengantin pria mengumumkan sekarang saatnya untuk ciuman untuk mengesahkan janji pernikahan membuat Eun Seo terlihat tegang. Junyang berbisik lembut, sekarang saatnya menunjukkan hasil latihan kita. Tenanglah kau terlihat kaku. Saat dia mengulurkan tangan untuk melepas cadarnya, Eun Seo balas berbisik dengan gugup, tapi kita tidak berlatih di depan orang sebanyak ini. Dia terkekeh pelan senyumnya menenangkan. Tutup saja matamu bisiknya. Eun Seo menatapnya dengan mata terbelalak sebelum perlahan-lahan menutupnya, mempercayai kata-katanya. Junyang mencondongkan tubuhnya, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Eun Seo, dan di saat berikutnya bibir mereka bertemu, mengesahkan pernikahan mereka dengan sebuah ciuman. Para hadirin bertepuk tangan meriah dan dengan ciuman itu, mereka secara resmi dinyatakan sebagai tuan dan nyonya Kang. Setelah orang tua mereka pergi, Eun Seo dan Junyang mengucapkan selamat tinggal berterima kasih atas segalanya. Setelah sendirian, keheningan canggung memenuhi ruangan. Memecah keheningan, Junyang bertanya, "Kau mau mandi dulu atau aku?" "Oh, kau duluan saja. Aku akan merapikan barang-barangku," jawab Eun Seo. "Baiklah," Junyang mengangguk. Berjalan menuju kamar mandi. Ditinggal sendirian, dia berdiri di samping tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya mulai malam ini. Kamar ini adalah kamar mereka, tempat tidur besarnya pas untuk berdua, pakaian mereka tertata rapi berdampingan dan semua barang-barang milik bersama membuat pernikahan ini terasa sangat nyata. Terutama dengan kehadiran Junyang. Tak lama Junyang kembali dengan mengenakan pakaian tidurnya. "Aku sudah selesai, kamu bisa mandi sekarang," katanya. "Apa kamu sudah selesai beres-beres?" "Iya, sebagian besar sudah dibereskan oleh ibumu," jawabnya sambil membuka kotak kado dari temannya. Eun Seo yang melihat piyama Junyang berkomentar, "Oh, kamu pakai piyama pemberian bibi." Dia memaksa untuk punya yang serasi. Tiba-tiba matanya terbelalak kaget saat membuka kotak itu lebih jauh. Dengan tergesa-gesa dia membantingnya hingga tertutup. "Apa itu?" tanya Junyang penasaran. "Oh, bukan apa-apa, hanya hadiah dari Kyung Un," jawabnya dengan canggung. "Apakah itu untuk kita berdua?" "Coba aku lihat," katanya sambil melangkah mendekat. "Tidak usah." Sebelum dia selesai bicara, aksi tarik-menarik kotak itu membuat isinya tumpah keluar sebuah gaun malam seksi yang sangat terbuka. "Hei, jangan lihat, aku tidak memintanya," teriaknya sambil panik memungutnya. "Aku tidak bilang apa-apa," jawab Junyang sambil menyeringai. "Kamu kelihatannya gugup." "Sebenarnya apa yang kamu pikirkan, Eun Seo?" Dia berbalik, matanya terbelalak. "Siapa yang gugup?" bentaknya. "Ini hanya pertama kalinya aku sekamar dengan seorang pria, jadi aku berhati-hati. Kamu yang gugup? Takut aku akan melakukan sesuatu kan?" Junyang melangkah lebih dekat merendahkan suaranya. "Kita ini suami istri. Kita bisa melakukannya kapan saja." Dia mengusapkan ibu jarinya ke bibir Eun Seo. Bagaimana tangannya secara naluriah menekan dada Junyang. Bagaimana apanya gagapnya wajahnya memanas. Tanpa berkata-kata lagi, dia mencondongkan tubuh bibirnya menyentuh bibir Eun Seo sebelum menyatukannya dalam ciuman yang dalam. Matanya terbelalak tapi kemudian terpejam saat dia mencengkeram ke mejanya terbawa suasana. Junyang membuka matanya di tengah ciuman menyeringai saat melihat reaksinya. Menarik diri, dia berbisik, "Tunggu, semua orang masih bangun, jadi sebaiknya kita tidak melangkah lebih jauh." Wajahnya memerah padam. "Siapa yang bilang mau melangkah lebih jauh? Lagi pula ada di kontrak kita tidak tidur di ranjang yang sama." Dia terkekeh, "Ya, sepertinya kita harus bersabar sampai bulan madu." Apa pria ini pernah mendengarkan? Pikir Eun Seo kesal. Saat malam semakin larut di kediaman Kang, Eun Seo duduk di tempat tidur mencuri-curi pandang ke arah Junyang yang duduk di sofa sibuk dengan tabletnya. "Tenang, Eun Seo. Malam pertama pengantin baru itu spesial, tapi anggap saja dia teman sekamar. Dia tidak akan melakukan apa-apa," dia meyakinkan dirinya sendiri. "Kalau kamu mau mematikan lampu tidak apa-apa," kata Junyang sambil melirik santai. Dia melihat Eun Seo sudah tertidur dalam posisi duduk tegak di tempat tidur. Dia menatap sejenak sebelum diam-diam mengangkat selimut dan melingkarkan lengannya di tubuh Eun Seo, membaringkannya dengan nyaman. Pandangannya terpaku pada wajahnya yang tenang, matanya beralih ke dadanya yang berisi, dan kemudian ke bibirnya yang sedikit terbuka. Dia sepertinya tidak bisa mengalihkan pandangan, tapi akhirnya menyelimutinya dengan erat dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Eun Seo sedikit menggeliat bergumam dalam tidurnya sebelum berbalik dan tidur nyenyak. Pagi datang dengan cepat, alarm berbunyi keras, membangunkan Eun Seo. Sambil duduk tegak, dia berpikir, "Sejak kapan aku tertidur?" Melihat ke arah sofa, dia melihatnya kosong. Jangan-jangan. Dia dengan panik memeriksa sisi lain tempat tidur tapi mendapatinya kosong juga. Di mana dia? Di lantai bawah. Dia menyapa mertuanya dengan hangat, "Selamat pagi, Ayah." "Selamat pagi, Ibu." "Selamat pagi, Nak." "Apa tidurmu nyenyak?" tanya Tuan Kang dengan ramah. "Iya, kami tidur nyenyak. Bagaimana dengan Ayah dan Ibu?" Sebelum dia sempat menjawab, Nyonya Kang menyela. "Di mana Junyong?" "Aku di sini," terdengar suara dari belakang. Berbalik mereka melihat Junyong yang sepertinya baru saja selesai berlari. "Oh, Junyong. Nyonya Kang menegur, berolahraga di hari seperti ini kau. Seharusnya menemani istrimu di hari pertamanya di sini." "Maaf, Bu," katanya dengan tulus. "Pergi mandi dan kembali lagi ke bawah," desaknya mendorong Junyong dengan lembut ke arah tangga. Saat dia berjalan melewatinya, dia melirik ke belakang dan melihat Yoon Seol sedang mengobrol dengan nyaman bersama keluarganya. Dia juga menoleh ke belakang tapi hanya untuk melihatnya pergi.
Di dapur Nyonya Kang berkata, "Karena kamu ada kelas yang harus dihadiri, kamu tidak perlu membantu memasak sayang." "Oh, tapi aku bisa membantu," tawar Yun Seol.